Kota Bogor selalu menarik untuk dijelajahi. Kota yang identik dengan julukan Kota Hujan ini sudah sejak lama menjadi rumah bagi serangkaian peradaban yang silih berganti. Alamnya yang elok dengan hawa yang relatif sejuk menjadikan kota ini sebagai salah satu tujuan favorit sebagian orang untuk tinggal atau sekedar singgah melepas penat di sana. Demikian pula dengan apa yang akan saya ceritakan dalam video ini. Siapa sangka kota ini menyimpan cerita tentang seorang raja Jawa yang pernah mengukir kisah kehidupan cintanya di kota ini. Tentu ini tidak ada hubungannya dengan Raja Jawa yang disebut-sebut oleh seorang tokoh politik nasional baru-baru ini. Namun Raja Jawa ini adalah raja dalam arti sesungguhnya. Seorang raja yang bersahaja serta harum namanya tidak hanya bagi monarki yang dipimpinnya, tapi juga bagi Republik Indonesia. Siang itu saya berjalan menyusuri tepi jalan Ahmad Yani di daerah Tanah Sereal. Pohon-pohon tinggi di kiri kanan jalan tersebut membuat suasana di siang itu tidak terlalu terik. Kawasan tersebut memang sejak dulu sudah selalu rimbun dengan pohon-pohon besar yang menaunginya. Di masa lampau, jajaran pohon-pohon kenari tumbuh berderet di sepanjang jalan ini yang menjadi pembatas dengan area kebun karet di sekelilingnya. Di sepanjang jalan ini pula, sejak zaman kolonial sudah berdiri hunian-hunian elit orang Eropa. Jalan yang dulu bernama Jalan Jakarta ini memang kini sudah banyak berubah. Rumah-rumah orang Eropa yang dulu berdiri banyak yang sudah dibongkar atau berganti wajah menjadi restoran, kafe, kedai, apotek, kantor, bahkan bengkel. Pohon-pohon kenari yang dulu bertajuk rapat kini pun tak serimbun dulu. Setelah beberapa saat berjalan, saya tiba di sebuah kantor pemerintah, tepatnya kantor imigrasi Bogor. Itulah tempat yang saya tuju. Bukan untuk membuat paspor, tapi di balik gedung kantor yang megah inilah tersembunyi sebuah jejak kehidupan seorang raja dari Jawa yang dulu pernah mendiami tempat ini. Jauh sebelum kantor imigrasi baru ini berdiri, tempat tersebut dulu dikenal sebagai Kompleks Kedaton Suwarnabumi. Sebuah tempat yang sudah lama membuat saya penasaran semenjak saya melihat kompleks ini dari balik jendela kamar sebuah hotel yang berada di sebelahnya beberapa tahun yang lalu. Sebuah kompleks yang apabila diamati lebih lekat, jelas itu bukanlah bangunan rumah biasa. Baru belakangan saya mengetahui bahwa tempat tersebut ternyata pernah menjadi kediaman dari Hamengkubuwono ke-9, seorang raja dari Kesultanan Yogyakarta yang juga pernah menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kedaton Suwarnabumi ini mulai dibangun pada tahun 1982 sebagai hadiah cinta dari Hamengkubuwono IX untuk istri terakhirnya yang dinikahi pada tahun 1976 bernama Norma Musa atau yang kemudian bergelar Kanjeng Raden Ayu Nindyo Kirono, seorang wanita dari kalangan biasa yang berasal dari Pulau Bangka, Sumatera. Walaupun dari kalangan biasa, namun beliau bukanlah wanita biasa. Norma Musa adalah seorang yang cerdas, tegas sekaligus berkarisma, serta pandai berbahasa Inggris dan Belanda, juga pernah menjadi staf sekretaris Presiden Soekarno. Tak heran, sang Raja Jogja ini pun jatuh hati kepadanya. Setelah 2 tahun dibangun, kedaton ini mulai dihuni pada tahun 1984. Semula bangunan ini hanya dimaksudkan sebagai rumah peristirahatan biasa.
tapi pada akhirnya berkembang menjadi sebuah tempat tinggal bangsawan yang lengkap, layaknya sebuah keraton kecil. Walau demikian, kompleks ini sebenarnya sama sekali tidak kecil. Di dalam kompleks seluas sekitar 1,6 hektar tersebut, terdapat sebuah pendopo, keputren, kolam renang, deretan kamar untuk para pelayan, dan dapur untuk Hamengkubuwono IX yang memang gemar memasak. Di dalam kedaton inilah Hamengkubuwono IX menghabiskan sebagian masa senjanya, hidup bahagia bersama istri yang dicintainya, yang mampu membawa pencerahan tersendiri bagi sang sultan di masa senjanya, walaupun kedua pasangan ini tidak dikaruniai putra. Terlebih lagi, di kedaton ini keduanya bebas dari ikatan adat keraton yang ketat dan bisa berlaku seperti layaknya rakyat biasa, bebas bercengkrama dan tertawa bersama-sama tanpa ada jarak. Cinta pasangan yang berbeda adat istiadat dan budaya ini dibawa sampai ajal menjemput. Hamengkubuwono IX meninggal pada tahun 1988 dan Nindyo Kirono meninggal pada tahun 2015. Setelah suaminya meninggal, Nindyo Kirono masih sempat tinggal di Bogor untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya pindah ke Jakarta. Kedaton Suwarnabumi pun akhirnya ditinggalkan. Kompleks Kedaton Suwarnabumi sempat terlantar beberapa lama sebelum akhirnya berpindah tangan menjadi milik pemerintah. Pada tahun 2020, di bekas lahan Kedaton ini didirikan kantor imigrasi Bogor sebagai pengganti dari kantor yang sebelumnya sudah tidak layak lagi ditempati. Namun bekas-bekas Kedaton yang mulai lapuk dimakan usia sepertinya tidak diniatkan untuk dibongkar. Bahkan sebagian sudah tampak dibugar dan beralih fungsinya. Seperti bangunan pendopo yang kini dimanfaatkan menjadi masjid yang estetik dengan bentuk bangunan yang masih seperti aslinya. Demikian pula dengan bangunan di sebelahnya yang kini menjadi kantin. Bangunan-bangunan yang lain masih tegak berdiri dan saat ini ditutupi seluruh dindingnya dengan papan bergambar. Sepertinya bangunan-bangunan tersebut juga akan menyusul di Pugar. Entah akan digunakan sebagai apa nantinya. Membayangkan kompleks Kedaton ini di masa lalu sepertinya kontras sekali dengan kondisinya sekarang. Sebagai sebuah hunian yang privat, apalagi yang tinggal di sana adalah seorang raja dan mantan wakil presiden, tentu tempat ini tidak bisa sembarangan dimasuki orang. Namun kini orang bebas hilir mudik di sana, terutama bagi tamu-tamu yang akan melakukan segala urusannya di kantor imigrasi Bogor. Namun bagaimanapun juga, menurut saya ini lebih baik daripada membiarkan kompleks Kedaton ini tak terurus dan hancur pelan-pelan. Paling tidak, bekas bangunan Kedaton yang masih tegak berdiri ini akan selalu menjadi monumen kenangan seorang tokoh besar dari Jogja yang pernah menorehkan sepenggal kisah kehidupannya di kota Bogor. Sekian cerita dari Bogor, saya Anjas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.